Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas individual agenda 3 hari ke-8 tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Perkenalkan, nama saya Ita Aprilia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 3, NDH 23, jabatan calon terampil Pranata SDM Aparatur Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, memiliki jaringan luas atau networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Kita harus memiliki pemahaman mengenai literasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan, termasuk ke dalam tipe kantor A. Alamat Jalan Desa Cikaso, Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. BKPSDM termasuk ke dalam pemerintahan yang berfungsi mengurusi kepegawaian. Visi Kabupaten Kuningan yaitu Kuningan Makmur, Agamis, dan Pinunjul berbasis desa tahun 2023. Misi Kabupaten Kuningan yang pertama, membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis, dan terpercaya. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Kuningan Nuk Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebinekaan. Yang ketiga, mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, berkualitas, dan berkelanjutan dalam menciptakan sumber daya manusia yang santana, basajan, santika, dan unggul. Yang keempat, mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan berbasis pertanian, wisata, budaya, dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat. Yang kelima, mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. Dalam video selanjutnya, saya akan menampilkan profil instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi instansi, tugas pokok dan fungsi sebagai calon pranata SDM aparatur, jenis layanan yang diberikan, standar layanan yang harus dicapai, dan keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 183 Tahun 2021. Yang pertama yaitu Kepala BKPSDM membawai sekretaris dan kelompok jabatan fungsional. Sekretaris dibagi menjadi 3, ada subbagian umum, subbagian keuangan, dan kelompok substansi program. Untuk subbagian umum sendiri membawai ada 4 bidang, yaitu bidang informasi kepegawaian, pengadaan, pemberhentian, dan fasilitas profesi ASN. Lanjut ke bidang mutasi dan pengembangan karir, bidang penilaian kinerja, kesejahteraan, dan pembinaan aparatur, bidang pengembangan sumber daya manusia.
Untuk bidang informasi kepegawaian, pengadaan, pemberhentian, dan fasilitas profesi ASN dibagi menjadi 3 substansi, yaitu informasi kepegawaian, pengadaan, pemberhentian, dan fasilitas profesi ASN. Untuk bidang mutasi dan pengembangan karir ada substansi mutasi dan kepangkatan, kelompok substansi pengembangan karir jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, substansi pengembangan karir jabatan fungsional. Untuk bidang penilaian kinerja kesejahteraan dan pembinaan, substansi penilaian kinerja aparatur, kesejahteraan aparatur, dan pembinaan aparatur. Untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu ada diklat penunjangan dan fungsional dan diklat teknis dan standarisasi kompetensi jabatan. Unit pelaksanaan teknis daerah yaitu pengelola fasilitas pengembangan sumber daya manusia. Tugas pokok dan fungsi Pranata SDM Aparatur sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata SDM Aparatur. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara. Yang kedua, pengadaan aparatur sipil negara. Yang ketiga, pangkat dan jabatan ASN. Yang keempat, pengembangan karir ASN. Yang kelima, pola karir ASN. Yang keenam, promosi ASN. Yang ketujuh, mutasi ASN. Yang kedelapan, penugasan ASN. 9. Pengembangan kompetensi ASN. Yang ke-10, penilaian kinerja ASN. 11. Disiplin ASN. 12. Penghargaan ASN. 13. Penggajian, tunjangan, dan fasilitas ASN. 14. Pemberhentian ASN. 15. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN. 16. Perlindungan ASN. 17. Cuti ASN. 18. Sistem informasi ASN. 19. Proses bisnis administrasi pelayanan kepegawaian ASN. 20. Asistensi dan survei pelayanan kepegawaian ASN. Jenis layanan yang diberikan oleh BKPSDM yang pertama, program pelayanan administrasi perkantoran. Yang kedua, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Yang ketiga, program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja. Yang keempat, program peningkatan informasi pembangunan. Yang kelima, program pendidikan kedinasan. Yang keenam, program pembinaan dan pengembangan aparatur. Yang ketujuh, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Yang kedelapan, program fasilitas pindah atau purna tugas PNS. Yang kesembilan, program kesejahteraan pegawai. Standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua, kepuasan masyarakat menjadi parameter. Yang ketiga, transparansi, bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas dengan baik, membangun lingkungan yang kondusif, terus berinovasi mengembangkan diri dengan pelatihan untuk pelayanan, pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Implementasi Smart ASN dalam mencapai tujuan instansi selalu menjaga nama baik instansi dengan memaksimalkan kemampuan berliterasi digital seperti tidak turut serta dalam menyebarkan hoaks atau melakukan cyberbullying. Menanamkan jiwa nasionalisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti tidak membeda-bedakan pelayanan dan saling menghargai sesama pegawai meski berbeda suku, agama, budaya.
turut serta dalam mengembangkan instansi dengan meningkatkan kompetensi diri, berinovasi, dan mengikuti pelatihan melalui fitur digital. Membangun hubungan profesional dengan rekan sejawat, atasan, atau pimpinan. Memberikan pelayanan prima dengan menerapkan sikap ramah, cekatan, solutif, sopan, dan dapat diandalkan. Yang harus saya lakukan agar menjadi ASN lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Yang pertama, mampu menyesuaikan diri dengan tren perkembangan teknologi, mampu beradaptasi dengan perkembangan global, serta kualitas dan kompetensi yang unggul sehingga mampu mewujudkan layanan publik kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi yang sejalan dengan penerapan sistem digitalisasi, menerapkan core values berakhlak. Dengan core value akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Mari bangun semangat reformasi birokrasi agar ke depan pelayanan publik semakin memuaskan masyarakat. Bangga melayani bangsa. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.